Halo semuanya, selamat datang di Senior Habis Nonton Film, program podcast eksklusif dari Habis Nonton Film cuma di Langit Musik. Wah, tiba-tiba minta install, sebentar. Ya, jadi selama kurang lebih 1 jam ya ke depan kita bakal bahas terkait film. Ada gua Ray di sini dan gua teman Upi. saya. Iya, Upi. Kita akan rekomendasikan soal tontonan yang habis kita tonton. Iya, yang seru-seru pokoknya. Nah, Ya, betul. ini udah opening doang atau sampai mana nih? Iya, ini langsung ini Oh, udah ya? live ini. Udah live ya? Oh, astagfirullahaladzim. Ini karena belum terbiasa jadi mohon maaf ya. Makanya ini baru pertama kali teman-teman. ya. Iya, episode pilot. Padahal episode pilot harusnya bagus ya, biar lanjut ke episode selanjutnya ya nontonnya. Tapi ya udahlah, biarin. Nah, Gak gitu dong. buat sekarang ini kita mau ngebahas apa nih, Ray? Kita bahas yang lagi panas ya di tahun ini. Apa itu? Ya, tahun ini sih kalau gua ya nangkepnya ya, tahun ini tuh cukup banyak film superhero. Ya, betul. Cukup banyak tuh karena dari DC sendiri ngerilis 4 film dalam setahun, men. Betul. 4 tuh termasuk banyak ya dibanding 10 tahun yang lalu gitu. Ya, tahun lalu cuma 1. Iya, The Batman. 1 kan tapi Sama Black Adam. 1 iya. kan tapi wow gitu. 2 tapi Iya. ini kalau lihat versi videonya ngelihat ekspresi wajah saya, Iya. kenapa emangnya film Black Adam gitu? Enggak, Kenapa John? Enggak, oke juga. kok. Menghibur. Iya, jadi dari DC aja 4 film dan Yes. biasanya kan kalau Marvel kan ngerilis minimal 3 dalam minimal 1 ya. tahun. Itu Dan emang tahun ini belum kayaknya bakal 3. termasuk series ya. Iya, dan mulai 2 tahun terakhir kan series dia sepanjang tahun bakal jalan terus ya. Yes, Jadi betul. ya ini kita langsung aja kali. Maksudnya ngomongin apa aja sih emang, sebanyak apa sih judul-judul filmnya, dan Ya. kita bakal ngebahas soal ekspektasi kita soal film-film ini yang Iya, udah tayang maupun yang mau tayang maupun yang udah gitu, Iya, sedang oke. ongoing. Langsung aja ke list lengkapnya ya. Kenapa? Oh, mic-nya deketin. Oke. Oke, deketin. Oke. Nih Ya, jadi namanya juga episode pilot ya. iya. Jadi Oke. saya belum pernah merasakan mic sekeren ini gitu. Harus Iya deket-deket sih. banget. Iya sih, ini berapaan sih? Udah ya, lanjut Iya. dulu ya. Oke, kita mulai berdasarkan urutan tanggal rilis kali ya. Mungkin nggak pasti ya. Kayak kan kita belum tahu detail nih. Iya, kalau di iya. Indonesia gitu. Iya, Kalau iya. kita pakai patokannya yang luar negerinya gitu. Jadi Benar. Jangan- Global release ya. Iya, jangan Oke. sampai kita dimarah-marahin. Apa ini tanggalnya salah gitu. Paling awal emang sebenarnya Ant-Man bukan sih? Kalau tahun ini iya. Januari nggak ada ya? Januari nggak ada. Nggak ada Januari ya? Iya, nggak. Ya udah, berarti Nggak ada. ada Ant-Man and the Wasp Quantumania di Dan- 15 Februari Iya. kemarin. Sampai detik ini beberapa bioskop masih menayangkan ya. Iya sih, Iya, benar. hebat ya. Karena film lainnya mungkin kurang perform ya. Mungkin ya. Ini ya, sama kayak ini nih, Bumi Langit, dari Bumi Langit juga nih, superhero lokal tuh, Virgo and the Sparkling ya, yang rilis tanggal 4 Maret. 4 ya, bukan 2 ya. 2 Maret. 2 Pokoknya Maret awal hari Kamis. Iya benar. Kalau 2 Maret. Iya, 2 Maret. Iya. Oh, udah nonton belum, Bre? Udah. Udah, lumayan lah ya. Ya, gue sih suka ya. Iya, gue jujur suka. Tapi kalau misalnya kalau gue jujur suka ya, beneran personal nih, suka lah. Tapi kalau misalnya ditanya kekurangan apa aja, gue bisa ngejelasin. Iya, betul. Maksudnya dalam bentuk kasih kritik lah ya. Iya. Kita bisa. Tolong perbaiki, Iya. Bang Jokan. Oke. Nah, terus kita masuk ke series, ada Superman and Lois season 3. 3. Ya. Itu 14 Maret. Kemarin berarti ya? 14 Maret ya. Kemarin dong. Kemarin atau hari ini? Hari ini tanggal 15 bukan ya? Hari ini 16, Rey. Tunggu sebentar. Ayo. Cek dulu. Iya, hari ini tanggal 16 ya. Ya, benar. Iya. Superman and Lois, terus ada dari DCEU Shazam, Fury of the Gods. Wah. Iya. Ini kemarin kita udah nonton ya. Ya, kita udah nonton kemarin. Seru sekali ya. Nantilah di akhir lah Nanti kita akan bahas Iya. lebih detail. Terus ada Guardian of the Galaxy volume 3. 3 ya. Nanti di US-nya tanggal 5 Mei, dan kemungkinan
Di Indonesia biasanya 2 hari. 2 hari lebih cepat ya? awal, ya. Iya. Jadi kalau di Amerika tanggal 5 mungkin hari Jumat, di Indonesia bisa di tanggal. Kenapa weekdays ya? Kenapa weekdays? Udah Ya. gitu kalau misalnya nggak perform di hari pertama langsung di-cut. Iya. Aduh, kasihan banget Enggak. Harus diperbaiki. Harusnya bisa lah. Bisa Iya. dong, bisa. Jadi mungkin tadi kalau 5 mungkin di sini 3 ya. Iya. Mungkin. Nah, ini gue tadi udah nyebutin 5, sekarang lu dong. Gantian. Yes. Kita lanjut dari MCU. Ada series ya, Secret Invasion. Ini masih diprediksi bulan Mei. Jadi ya kurang lebih berdekatan sama Guardian of Galaxy ya. Itu yang Nick Fury kan, dan Yes, bakal betul. ada Khaleesi kan. Aduh, gue lupa lagi nama Iya ya, siapa ya namanya? Lupa lagi ya, udahlah. Ya, biarin. iyalah ya pokoknya. Ini live kita nggak bisa sambil googling soalnya. Betul, Oke, betul. terus Nah, lanjutin Rey. setelahnya ada dari Sony ya, Sony Animation ya. Sony Spider-Man Universe SSU. Ya, SSU. Itu ada Spider-Man Across the Spider-Verse ya. Tapi Itu. di bulan berikutnya tuh, di bulan Juni. Tanggal 2. Iya. Itu di US. Ya, jadi Di mungkin Indonesia. kalau di Indonesia pakai pakem yang serupa, Iya, 2 tanggal hari lebih awal, Iya, ya tanggal berarti di 30. bulan Mei gitu. Tanggal 30 Mei. Nah, Mei itu 30 apa 31 ya? Mei itu 31. Serius loh. Iya. Maret tuh 31 men. Iya. April. Iya April benar. 30, Oke. Mei 31. Iya. Nah, terus Ini nih yang paling kita tunggu ya. ada selanjutnya lagi nih. Dari DCU lagi. The Flash ya. The Flash. Ya ini aduh, ini kita harus siapin segmen khusus kali ya Iya, nanti untuk bahas lebih detail. Oke. Pokoknya The Flash akan tayang di US tuh 16 Juni. Dan kemungkinan di Indonesia 14 Juni ya. Iya, kemungkinan. Tolong jangan disalahin gitu. Maksudnya Iya. pas kita ngomong 14 Juni, bioskop wah biar nggak Iya. sama nih gitu. Tapi sebenarnya Biar kita nggak salah. sebagai content creator di apa namanya, kita ada community-nya. Kadang tuh masih ada yang nanya kita, ini tanggal ini, oh udah tayang gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. kitanya nggak ingat 100% gitu Iya, dan lain namanya juga sebagainya. orang kan. Yang penting interaksi, mas Yes. engagement. Iya. Terus Kita lanjut, ada series ya dari Bumi Langit Cinematic Universe Iya. atau Jagat Sinema Bumi Langit, Tira ya. iya, ini sebenarnya prediksi tanggal tayangnya tuh bener-bener prediksi banget. Iya. Karena Betul. prediksi Mei, Juni atau Juli. Iya, karena ini salah satu series yang udah dipromoinnya di tahun lalu di Indonesia Iya. Comic Con. Tapi begitu kita dikasih kesempatan tanya tanggal tayangnya kapan, masih rahasia. Iya, karena memang kan untungnya industri hiburan televisi atau film di Indonesia kan lagi rame-ramenya, jadi Yes, kayak betul. sepertinya rebutan tanggal ya. Jadi ya itu antara Mei, Juni atau Juli. Yes, betul. Mudah-mudahan pokoknya sebelum tengah tahun deh. Ya, atau kalau lebih cepat tayang kita sih senang ya. Kalau lebih cepat tayang gitu. Oke. Karena selanjutnya bakal ada Tira Godam dari sini Iya. gitu katanya. Terbalik, Godam dan Tira. Godam dan Tira. Ya, itu the movie. Kalau yang tadi kita sebut Tira itu seriesnya gitu. Oh iya benar. Seriesnya si Tira yang diperankan oleh Chelsea. iya Chelsea FC. Bukan. Bukan. si Oke. Isanya. Terus Next kita ada masih dari series ya. Hmm. Ada Loki season 2. Nah, itu prediksinya kalau biasanya kalau misalnya series tuh disebutnya season ya. Juli itu apa berarti? Summer. Summer, ya kayaknya summer sih ya. Apa fall? Summer. Summer ya. Pokoknya By the way, gitu lah. kalau Kita salah, tahu mohon aja. maaf ya. Iya, kita tahu aja. Soalnya 12 Juli lah. Bukan prediksi itu. Juli ya. Iya, Oh, 12 Juli. Betul. Itu pokoknya masih to be confirm lah. Iya. Nah, terus selanjutnya ada film lagi nih dari MCU, itu The Marvels. Ini Trio- aku sama Bukan dong. Trio ini ya. Trio wanita Iya, berkekuatan. si paling Marvel, wanita si paling Marvel. Iya. Karena mereka iya sih mengasosiasikan dekat dengan Marvel ya. Iya, Captain Marvel, Miss Marvel dan Monica Rambeau tuh sebutannya apa sih? Monica Rambeau belum ada nama ofisialnya. Oh. Jadi kalau kita sebut berdasarkan komik namanya ini, ntar salah. namanya apa? Kita Kalau tunggu berdasarkan aja. komik. Namanya Spectrum bukan sih? Oh, Spectrum Iya bener. nggak? Bener iya. Betul kan? Biasa dipakai di Marvel Snap ya kalau level awal-awal. Iya betul. betul. Terus ada DCU nih. Ya. Aduh, ini juga nih movie ya. Itu Blue Beetle.
Nah, Yes. ini nih kalau dia bakal masuk ke riset atau DCU yang baru. Saya tidak tahu ya. Itu kita harus nonton. Saya Ini tidak tahu. ditunggu-tunggu juga sih. Betul. Itu sekitar Agustus. ya hari kemerdekaan lah. 18 Agustus di US, berarti di sini 16 Agustus menyambut kemerdekaan. Iya, mungkin ya. Yo. Terus ada lagi nih Spider-Man SSU ya? Sony Spider-Man Sony Universe. Spider-Man Universe. Itu Yes. Kraven the Hunter. Ini sebenarnya gak dibilang film superhero juga ya, tapi kalau Anti. di kita ya disebut sebagai superhero sih. Iya. Karena dia Maksudnya sebenarnya- genrenya ya. Iya, genrenya superhero, tapi dia karakternya adalah anti-hero ya di itu kan ya. Anti-hero. Kayaknya sih anti-hero atau villain justru. Villain ya. Karena selama ini kan SSU malah nge-explore villain ya kan, Morbius. Betul. Ya. Gue pengen bercandain. It's Morbius time. Iya. Gitu kan. Betul. Jadi, betul. nah, dan sekarang Kraven ini. Tadi sebenarnya apa Kraven tuh rumor ya atau udah confirm diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. udah confirm, udah Ini syuting, buat yang- udah ada leaks-nya. Buat yang Aaron Taylor Johnson siapa gitu, Iya. yang jadi Quicksilver yang Iya, Quicksilver di Avenger MCU. 2. Iya. Benar. Yang jadi ini juga Kick-Ass Ya, di film betul. superhero dia sebelumnya. Oke, lanjutin Ray. Ini ada di November prediksi. Itu What If ya, season 2. Itu animasi ya, Yes, animasinya betul. Marvel ya. Iya, betul. What If dulu udah tayang season 1-nya. Langsung Terus, ditonton. Iya. Bagus itu tentang multiverse ya kayaknya. What Semuanya If ya iya, multiverse yang What If sih. Jadi iya. Kayak apa what if? jadinya gitu kan. Iya, Apa iya. jadinya titik. Bener. What if tuh pertanyaan kehidupan. Ya, filosofis sekali ya. Oke. Enggak usah dilanjut. Kita Oke. ada 4 judul lagi nih, 4 judul terakhir ya. Ada Aquaman and the Lost Kingdom. Itu akhir tahun ya. 25 Desember, mungkin Yes. winter season ya. Christmas season. Iya, betul. Musim liburan lah. Iya, Musim Aquaman. liburan. Dan Kalau ini musim liburan malah gua nggak bisa prediksi apakah di 2-3-nya atau bukan. bener juga sih, bahkan bisa lebih Ya, cepet ya. Bisa lebih cepet juga gitu. Tergantung 25 itu jatuh di hari apa Mm-mm. dan bioskopnya kita ini kayaknya nggak ngangkat nih gitu. Oh. Tayangin lebih awal aja gitu. 21. Iya, Iya, takutnya iya. udah pada cap Karena liburan ya. rebutan kan. Betul. Ini bakal jadi film terakhir di CU ya. Sebelum riset ya, sebelum ganti. Risetnya pas di The Flash, tapi kemungkinan kalau teori gua ini terjadi di waktu yang sama pas The Flash reset atau Oh, mungkin endingnya itu pas The Flash reset gitu loh. iya. Jadi mungkin ya, I don't know ya. Ya after kita tahu creditnya lah ya ada. soal universe dari MCU ya gitu. Yes. Hah? Dari DCU. Enggak, dari MCU kan maksudnya kita udah belajar soal Oh, timeline dan lain-lain iya. gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi lanjutannya deh. Ya, ini ada Echo ya. Echo atau Echo sih bacanya. Echo. Ya. Echo. Echo nih Kalau Echo jadi lawak. ya bukan dong. Echo nih salah satu apa ya bilangnya? Hero kah? Anti-hero? Hero sebenarnya. Hero ya. Dia Soalnya anti-hero sih bisa jadi Anti-hero. anti-hero. Soalnya dia kan backgroundnya kriminal ya. ya. Ini karakter dari MCU lagi yang sebelumnya sudah pernah hadir ya di Di- seri Hawkeye. Hawkeye, benar. Betul. Dia yang berantem Dan sama sepertinya dia bakal Hawkeye. muncul juga deh di Daredevil Born Again. Born Again. Iya. Tapi nggak tahu ya. Masih rumor lah itu. Ya, Echo duluan yang penting. Ya, Echo duluan ini di mulainya sih Desember juga ya. Desember. Prediksinya Desember. Dan Desember banyak banget sih. Sebagai series ya ini ya, bukan Iya. the movie ya, series. Iya, terus Gitu. berikutnya Ray, 2 Iya. judul lagi nih. Nah ini dari tadi mungkin udah bosen ya, MCU lah, DCU. Sekarang ada dari The Boys Universe ya. The Boys Universe nih ada spin-off. Dihitungnya spin-off gak sih itu? Spin-off ya? Atau prequel? Spin-off. Enggak, karena kalau prequel kan timelinenya sebelum. Tapi Sebelum ini si di series utama ya? present time. Present time tapi Mereka melihat The Vault, The Seven itu sebagai apa ya? Oh ya, karakter lagi berjalan lah konfliknya di Iya, sana gitu. mereka Terus ini juga ada gitu. Sebagai anak-anak akademi gitu kan. Melihat, Oh iya, premisnya ya. iya, melihat The Vault sebagai Iya, panutan mereka. All Might gitu. Guru wanita gitu ya. Mirip ya. Ini mirip ya. judulnya tadi lupa disebut ya, Gen V ya. Gen V. Gen V itu dari ininya nggak sih? Iya, kayaknya nama dari obatnya serum, ya, serum. nama serum. Jadi Bukan kalau serum humoral ya. bukan dong.
beda semesta Iya, dong. Iya, iya, ganti. iya. Itu dari The Boys Universe tadi, prediksi juga di Desember ya. Ya, sama ada terakhir ini Invincible ya. Invincible. Ini salah satu film hero, series hero ya, tapi bentuknya Animasi dan bagus. Ya, ini akan tayang juga season 2-nya. Tapi masih belum dapat tanggal. Iya. Ini kayaknya yang salah satu yang apa ya, yang malu-malu kucing kasih lihat tanggal karena yang lain udah pada lumayan berani Iya, ya. makanya. Kita tanggal segini. Tapi kan biasanya platform yang nampilin Invisible sama The Boys ini juga pemberani ya sebenarnya, berani banget gitu dari segi konten dan lain. Harusnya dia juga 17 tahun ke atas ya? Tanggal, iya. Dia nggak bisa ngasih tanggal lebih pede lagi. Siapa kita juga ngatur-ngatur ya. Nah itu tuh tadi sekitar ada 20 judul ya. Gila, 20 tontonan superhero loh dalam 1 tahun. Makanya kita bilang tadi salah satu ini ya, tontonan panas ya. Tahun paling ini. Itu ini kita belum, karena kalau ditonton 20-20-nya iya. panas otaknya. Iya. Gak yang bercanda ya. Ini kita pun belum ngitung yang kayak Ninja Turtle atau Star Wars, Mandalorian gitu kan, itu kan agak superhero. Ada heroiknya gitu. Iya, tapi nggak terhitung genre superhero sih. Iya. Dan kita juga belum ngitung film-film yang dari India, dari Thailand, Bollywood, gitu. Thailand. Ya. Iya, dari Malaysia China juga. Iya. Tuh. Oke. Nah, dari semua list ini nih, 20 list ini, kita bakal ngomongin 3 yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Bisa. Gitu ya. Nah, mulai dari lu deh. Gue dari yang pertama apa? Pertama tuh gue paling ngebet Tira sih. Tira. Iya, ini ada asal usulnya ya kenapa gue paling ngebet Tira, bukan karena pemerannya. Tapi gue inget banget pas gue nonton Gundala sama teman gue. Gue tuh bercanda. Ini ceritanya bagus tapi terlalu dipadetin satu film. Kenapa nggak sih mereka nggak bikin series gitu? Bener-bener kayak nih kita bikinin series gitu. Nah ini berarti gue bisa tungguin banget gitu. Sama. Tira tuh apa ya? Buat gue kalau misalnya Tira ini harus bagus. Tira ini harus memuaskan. Yes. Harus. Karena ini sebagai installment keempatnya Bumi Langit. Keempat ya? Keempat. Iya, keempat. Gundala, Sri Asih, Virgo, dan Tira. Yes. Jadi keempat. Sebagai installment keempat dan jembatan menuju film Godam Tira, ini tuh harus disukai lah sama penonton. Karena kalau misalnya enggak, bakal susah untuk keberlanjutannya Bumi Langit. Ya, berbenah ya Bang Jokan ya. Enggak sih, saya optimis aja kok. Saya kubu yang optimis ya. Iya. Pun kan budgetnya gede, Rey, bikin film superhero, Rey. Betul. Jadi harus punya penonton yang banyak biar budgetnya ketutup. Gitu. Pengen didukung sama penonton yang banyak ya harus bagus juga. Betul. Sebagus-bagusnya marketing, produknya yang bagus ya. Gitu. Tapi pas di Comic Con kemarin tuh gue lupa inget deh. Udah disebutin sih judul jumlah episodenya. Belum ya? Belum. Kalau prediksi gue 8 episode. 8 episode masing-masing sekitar 30 sampai 40 menitan. Iya. Mungkin ya. Iya. Dan nggak ada lagi sih. Maksudnya timeline selanjutnya ya Godam Tira di tahun depan. Iya. Di tahun depan, iya. Nah, Tira ya. Iya. Oke. Kalau gua Shazam. Iya, tapi kan udah nonton kemarin. Tapi udah nonton. Tapi emang paling anticipated karena buat gua film pertamanya itu personal banget buat gua. Karena dia kan tayangnya juga di Christmas season. Desember film pertamanya tayang. April. Desember. Gua ingat banget gua nonton Midnight-nya. Oh, di tanggal gua ulang tahun. 21 Desember gitu waktu itu. Nah, kenapa gue tunggu-tunggu? Tahun lalu tuh harusnya Shazam tayang di Desember juga. Oh, karena Christmas movie banget. Di film pertama juga gak sih? Iya. Iya gak sih? Nanti gue salah lagi. Tunggu. Karena seingat gue April ya. Ya udah. Itu nggak, maksudnya tema filmnya memang Christmas ya. Kejadiannya ya deket-deket Natal gitu. Tahu deh gue apa ya. Pokoknya itu film Midnight pertama atau apa gitu sama. Pokoknya nontonnya Midnight ya. Iya, sama nontonnya dulu. Midnight.
yang masih jadi calon istri gue dulu. Sekarang jadi itu film pertama yang gue tonton Midnight gitu. Jadi personal banget, dan menurut gue sebagai film superhero dia ini punya hati. Ya betul. Karena hangat banget. Elemen kekeluargaannya bagus banget. Jadi kayak misalnya superhero mana lagi sih yang bawa elemen keluarga dengan kental? Ant-Man paling. Tapi Ant-Man 1, 2, 3 makin kental. iya, ketiga sih yang paling kental ya. Ya, tapi tidak sehangat itu buat gua. Maksudnya bagus elemen keluarga, tapi ini tuh hangat banget kayak film keluarga banget gitu. Padahal mereka foster kids, anak asuh ya. Anak asuh gitu, anak tiri. Yes. Jadi begitu hangatnya film ini gitu. Jadi gua juga bisa ngajak keponakan buat nonton. Selama ini kan di CU bisa ngajak nonton apa sih? Ngajak nonton anak-anak siapa? Ya? Yang mana sih? Aquaman agak ribet dari segi plot menurut gue ya. Wonder Woman berat banget. Iya. Nazi dan lain-lain gitu kan. Nah, Shazam ini enteng. Bisa. Enteng banget. Dan jadi top 3 gue dari film di CU yang pernah ada. Setelah kemarin nonton. Nah, Shazam Fury of the Gods seperti menggantikannya, menggeser gitu. Lebih bagus, sequel yang lebih bagus daripada film pertamanya. Lebih lucu jokesnya, lebih banyak referensi pop culture-nya. Wah, bagus banget. Kayaknya kalau memang kalian suka nonton film pop culture ya, apa namanya, tahu ini tahu itu pas nonton Shazam Fury of the Gods nih. Wah ini nih referensinya gitu, itu bisa ngakak sih. Nah ini BTW kita kan lagi live nih. Kita nunggu ada yang komen. Belum ada. Oke, belum. Nih, masih pilot, masih perkenalan. Jadi teman-teman yang mau komen, mau nyumbang sesuatu, ngasih gift gitu, silakan dilakuin aja. Oh, harusnya ada ya. Kita refresh dulu. Tapi kita sambilin. Nah, itu Shazam sebagai film yang gue tunggu dulu. Oh, halo, ini dari 55347142 Lakshyandi. Tayang. Kayak gimana tuh mic-nya, Kak? Wah, oh ini dari tadi nih. Dibahas dong kenapa perlu diperbaiki. Oh, ini pasti soal Bumi Langit. Ya, tonton aja dulu Virgo-nya. Film dance yang keren bulan ini apa aja? Review Creed 3 mungkin. Oke. Nah, BTW Emilia Clarke. Ya. Wah, terima kasih ya. Halesi ya. Bahas Last of Us. Oke, nanti kita catat ya. Bang, lu masih percaya gak sih DC Universe akan jadi lebih baik? Percaya. Setara sama MCU? Enggak. Lebih baik bikin dunianya sendiri gitu. Maksudnya dibenahi dulu lah sih. Maksudnya gue lebih suka sebuah produk film semesta ya, gak ada kemiripan antara satu sama lain. Iya, jadi pembeda aja gitu. Jadi bagus, perlu ngikutin MCU. Bagus versinya masing-masing. Iya. Ya, itu selama ini sebenarnya udah bagus. Maksudnya lebih dark, lebih dewasa. Menggali temanya tuh lebih dalam. Lebih dalam. Kalau yang satu kan lebih light ya. Light, family friendly dan lain-lain. Sebenarnya bisa. Cuman kan masalahnya manajemennya ya. Iya, manajemennya aja. Joaquin masuk ke Batman-nya Michael Keaton apa Pattinson? Enggak. Joaquin sendiri aja, Pattinson sendiri aja, Michael Keaton sendiri aja. Lebih baik seperti itu. Turtle-nya sekarang kartun lagi. Iya. Tuh. Dan kayaknya bagus banget. Superman harusnya kayak Henry Cavill sih. Wah, itu harus diomongin sama berat sih ya. Om Jim Gunn ya. Sebenarnya Henry Cavill tuh udah sempurna banget ya. Menurut kita ya. Mungkin ada di luar sana ada yang beda pendapatnya sama kita, kayak enggak bagusan kurang senyum. Nonton apa sih ngomong Henry Cavill kurang senyum? Di filmnya banyak senyum ya. Gitu. Nah, tapi memang harusnya ya tugas yang berat lah buat James Gunn untuk menemukan pengganti Henry Cavill. Ya, tapi kalau ketemu ya kita dukung lah tetap ya. Iya. Sebenarnya TMMNT itu kura-kura apa kodok? Dia itu dia itu kura-kura karena uz ya. Iya, kura-kura lah. Ninja Turtle itu kura-kura. Tapi gue tuh tadi pengen ngebecandain. Apa? Dia tuh siapa tuh penyerangnya Prancis?
Jangan out of konteks ya. Enggak. Nanti. Tapi dia pun menyetujui ya kalau dia mirip. Oke, terus sutradara yang paling menjanjikan di Indonesia apa yang punya karakteristik gitu? Ya Jokan punya karakteristik. Iya. Gitu. Nah, Oke. udahlah. Ini kita sambil Mbappe. Tapi tentunya Mbappe bukan kura-kura karena larinya cepet banget ya. Iya, Oke. betul. Nah, tadi Shazam Fury of the Gods. Fury of the Gods. Ya, kemarahan dewa-dewa. Menurut gua pun nulis reviewnya, gua tulis di situ Shazam Fury of the Gods atau Shazam 2 ini adalah film superhero yang paling memuaskan selama beberapa tahun terakhir selain The Batman. Ya, setuju. Saya sih setuju ya. Selain The Batman. Itu berapa tahun terakhir tuh gue sampai bingung. Berapa tahun terakhir ya gitu loh. Cukup lama. Ya mungkin Joker tuh tahun 2019. Maksudnya kita bilang superhero ya yang berdiri sendiri ya. Iya. Yang nggak collab gitu. Iya kan, bener kan? Iya. Bener dong. Spider-Man bagus banget hype-nya. Iya. Menyenangkan banget. Cuman kalau misalnya diomongin filmnya banyak kurangnya kan. Banyak plot bisa dikritik lah. Iya, bisa dikritik. Memuaskannya memuaskan. Cuman ini tuh kayak minim kritik lah dari gue. Paling tadi kita ngobrol sebelum rekaman 1-2 hal aja ya. Iya, kayak kita tuh sampai ngobrol di grup. Ini apa ya kurangnya di mana ya gitu. Terus kayak sampai harus dipikirin banget sampai overthinking baru mungkin di sini kali ya. Iya. Tapi masih bisa digituin. Tapi masih bisa dibelokin. Iya, betul. Jadi betul. silakan nonton Shazam Fury of the Gods di bioskop. Udah tayang hari Rabu tanggal 15. Ya, makanya hari ini 15 ya. Iya, hari ini 15. Enggak, soalnya ini kan videonya tayang di tanggal lain. Jadi beneran recommended banget. Yes, betul. Terus film selanjutnya, Ray. Ya, dari gua ya. Yang gua tunggu-tunggu. Ini pasti semua udah bisa nebak nih. Saya kan orangnya nerd banget ya, pakai kacamata. Gak bercanda ya. Spider-Man Across the Spider-Verse. Salah dong. Ini dulu dong. Gak apa-apa lah, yang ini dulu. Gue ngebet bahas yang ini dulu. Soalnya gue kemarin habis baca beritanya. Jadi dia tuh mau datengin semakin banyak Spider-Man yang mau didatangkan, diperkenalkan di film ini, tapi dengan background yang makin acak adut ya bilangnya ya. Jadi benar-benar campur aduk. Multiverse of Madness. Iya. Dan gue tuh gue salah satu orang yang cukup dikecewakan sama cara penceritaan konsep multiverse of Madness di Doctor Strange ya. Iya. Kayak ya kalau karakter lain dimasukin ke film ini sekelebat gitu. Padahal kalau misalnya Multiverse of Madness itu bagus, bisa menang Oscar. Kalau bagus ya. Iya, maksudnya Everything Everywhere All at Once multiverse dan bagus dan menang Oscar. Bermodalkan dari situ, gue tuh sangat mengharapkan apa ya? Ini tuh kesempatan memperkenalkan karakter-karakter Spider-Man yang beragam, tapi tetap satu benang merah bahwa ya dia hero Spider-Man dengan motivasi, dengan value yang mereka pegang beragam, berbeda-beda. Ini mau diadu satu sama lain. Jadi kan kalau kalian baca premisnya, ada sebuah peristiwa besar yang akan terjadi, tapi masing-masing Spider-Man, terutama karakter utama kita ya, si Miles Morales nih, punya cara menyelesaikan konfliknya sendiri yang ditentang sama Spider-Man yang lain gitu. Dan kayaknya juga ada adu domba gak sih? Iya, kita nggak tahu ya kalau adu domba. Dari kayak siapa namanya? Spider-Man 2099 Miguel O'Hara yang diperankan sama Pedro Pascal. Isaac Newton. Bukan dong. Kok Isaac Newton siapa? Bukan. Yang jadi Oscar Isaac. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu gak gue sering bercanda sama teman gue ya. Kayak ini reinkarnasinya penemu gravitasi gitu. Oscar. Jadi di kepala gue kayak Oscar Isaac gitu. Enggak, kenapa tadi gue juga ngomongnya Pedro Pascal? Karena mereka tuh bersahabat banget kan. Iya, betul. Oscar Isaac sama Pedro Pascal dan mereka muncul di berbagai universe gitu. Betul.
tinggal Kayak- ketemu aja di sana. Yes, lagi naik daun banget ya nama Iya, mereka ya. mereka berdua lagi Daddies Betul. of Daddies. Daddies of Daddies. Iya. Daddies Iya, of Daddies. Dan ini gue paling nungguin di Across the Spider-Verse kan dulu, kalau buat yang tahu ya, Spider-Man tuh IP-nya pernah kerjasama sama IP-nya Kamen Rider sama Power Ranger yang di Jepang. Mereka bikin Spider-Man versi Jepang. Dengar-dengar Apa rumornya- Sapiduman? Apa? Supaidaman. Supaidaman. Iya, sebenarnya Spider-Man tapi disebut bahasa Jepang. Iya, Supaidaman. Makanya Supaidaman gitu. Heeh. Ini kalau sampai rumornya benar kejadian muncul di film dan dia datengin robotnya juga. Jadi kalau di film series Spider-Man Jepang tuh dia punya robot namanya Leopardon gitu ya. Itu bakal pecah banget sih. Kayak Iya gue sih. bisa ketawa ngakak. Kalian bayangin Spider-Man ini Spider-Man dari Jepang punya robot. Iya. Terus Spider-Man dari India, Spider-Man Ya, Jepang, dan itu. kalau ngeliat dari posternya pun itu udah ada ratusan Spider-Man. Yes, betul. Dengan desain dan art style yang berbeda-beda Ya, bahkan. mereka usahain sebeda itu. Jadi kalau kemarin kan yang tahun lalu punya ya Spider-Man Into the Spider-Verse, itu kan dia menang beberapa penghargaan lah ya. Menang pertama kalinya Film animasi film animasi bukan dari Disney atau menang, Pixar ya. Iya, non Disney menang Penghargaan. penghargaan di Karena Oscar. banyak orang yang klaim ya bagusnya karena style animasi nggak sih? Iya. Bener-bener kayak komik bergerak. Nih, Oscar kemarin lu lebih condong Pinocchio atau atau apa? Puss in Boots. Gue lebih condong Pinocchio sih. Pinocchio, Oscar ya. Karena emang cocok banget sama awardnya. Iya. Tapi kalau dari art style-nya, Style gue lebih suka Pinocchio. Pinocchio juga. Mm-mm. Bukan Puss in Boots. Dia ngasih sesuatu yang agak berbeda sih. Iya, karena dia kan Jarang ya. stop motion, bukan animasi pure animasi gitu ya. Jadi gue tuh ngerasa Puss in Boots kurang beruntung aja ada di tahun yang sama sama Pinocchio. Mainnya gitu dong ya. Lucunya juga Pinocchio Guillermo del Toro ini award claim banget, menang banyak banget award. Dan udah lintas genre gitu. Iya. Dimana Pinocchio yang Disney masuk Razzie Award gitu. Iya. Gila, kontras banget sih. Oke, nah Ya. itu ya Spider-Verse itu film kedua dari franchise-nya Spider-Verse ya. Oh, Dimana di Film film kedua, pertamanya ya. bisa ditonton di Netflix. Gue nggak tahu udah selesai atau belum kontraknya mereka. Oh iya. Pokoknya film pertama udah bisa ditonton di OTT. Iya. OTT ada beberapa yang nayangin secara legal. Iya. Heeh. Kalau Netflix tuh kadang kan kayak kita udah selesai masa kontraknya gitu. Iya gak sih? Iya. Jadi susah-susah gampang. Iya gitu. Jadi silakan ditonton dulu film pertamanya dan film keduanya nanti bakal tayang di bulan apa tadi tuh? Juni, Juli. Ya enggak? Juni. Ya, Juni. Yes. Dan bakal lebih chaos lagi ya bahkan ya. Dibilang bakal nggak tahu juga ya, kita berdoa aja. Karena lebih banyak aja gitu. Maksudnya Spider-Verse pertama Into the Spider-Verse Udah Spider-Man-nya ada 6 ya. 6 Spider-Man. Di sini ratusan Spider-Man. Iya. Tapi yang jadi tokoh utama kita nggak tahu ya jumlahnya berapa. Yang jadi sentralnya gitu. Iya, jadi harus tokoh sentral. kita pantengin lah. Oke. Selanjutnya film anticipated dari gua selain Shazam Fury of the Gods yaitu adalah The Marvels. Ya. Dimana Shazam adalah Captain Marvel. The Marvels juga Captain Marvel. Ya mungkin banyak yang belum tahu kali itu boleh dijelasin. Iya, jadi nama Shazam sebenarnya dulu adalah Captain Marvel, di mana tahun 70-an atau 60-an ya. Iya. Di mana si Shazamnya itu Captain Marvel, terus yang cewek itu Mary Marvel dan lain-lainnya. Marvel semua. Namun muncullah Marvel Comics. Yes. Jadi di Amerikanya sana terkait apa? Hak cipta, hak nama gitu. Iya, jadi Marvel Comics muncul terus membuat paten nama. Iya, membuat karakter bernama Captain Marvel. Siapa? Bukan Cara Danvers mah sebelumnya Supergirl. Pokoknya itu ya. Danvers, ada Danvers deh. Lupa. Carol Danvers, astagfirullahaladzim, Carol Danvers. Ngetes doang ya saya tadi. Dikasih nama
Captain Marvels dan didaftarin ke hak kekayaan Amerika. Iya. Jadi sempat dispute ya kalau nggak salah ya. Akhirnya, udahlah kita ganti nama aja gitu. Iya, menang Marvel untuk nama Captain Marvel dan akhirnya Shazam diberi nama Shazam. Iya. Gitu. Oke, dilanjut. Jadi, kita mau bahas The Marvels ya. The Marvels. Kenapa gue nungguin The Marvels? Karena gue suka banget series Miss Marvel. Kamala Khan. Bagus. BTW series The Marvels buat teman-teman ya kan di sini kan ini ya. Kapan lagi Marvel ngebahas superhero Muslim? Ya. Minoritas dia di sana. Yes. Iya. Kalau lu kan di sini. Nah, itu kapan lagi Marvel ngebahas superhero Muslim dan sangat relatable sama kita, kayak masuk masjid gak boleh pakai sepatu dan lain-lain. Itu bagus banget digambarinnya, dan mereka imigran gitu. Terus walaupun kekuatannya dibedakan dari komiknya, ya, tapi ada modifikasi ya. Rasanya feelsnya jadi lebih masuk ke MCU. Karena lu tau nggak alasannya kenapa nggak jadi kekuatannya nggak tetap sama? Kenapa tuh? Karena bakal aneh. Anehnya? Kamala Khan di komik itu dibikin seaneh mungkin sama komikusnya, karena dia mikir ini nggak bakal jadi live action. Gitu. Lu bayangin badannya Kamala Khan seorang perempuan jadi tangga. Iya. Jadi kursi. Apa kalau di komik istilahnya polymorpher ya dia bilang. Iya. Polymorpher. Jadi kursi bisa gitu terus berubah jadi beragam bentuk. Iya. Jadi tangga diinjek-injek gitu. Nah, lu bayangin ya, mungkin kita udah ngelihat itu dari siapa? Mr. Fantastic. Mr. Fantastic dari Fantastic Four. Tapi kan nggak sebegitunya. Iya. Nggak taunya kan. Walaupun kekuatannya jadi mirip sama Green Lantern. Tapi rasanya dan feelsnya masih tetap sama, kayak tetap ambigen. Quirks-nya dia juga, keanehannya dia dengan imajinasi dia juga bagus, dan lebih masuk ya ke cosmic things gitu yang ada di tema multiverse-nya atau cosmic verse-nya MCU nantinya. Terus apalagi di akhir Miss Marvel muncul Carol kan, makin cakep lagi. Udah pada nonton belum? Pusing. Iya. Dan kostum baru ya? Kostum baru, gaya rambut langsing baru juga. Tahu dia kayaknya semenjak film pertama itu workoutnya lagi makin keras lagi, jadi makin berbentuk lagi badannya. Nah itu sih, gue pengen ngeliat 3 orang ini. Monica Rambeau ada di series WandaVision. Iya, dia juga anak dari sahabatnya Carol. Jadi gue pengen lihat interaksi mereka sih. Pengen lihat banget, dan kenapa endingnya Miss Marvel seperti itu, gue pengen tahu alasannya. Apakah ada hubungan dengan Kang, device dan lain-lainnya gitu-gitu loh. Aduh. Ya udah ditantangkan ya. Tapi lu kebayang gak sih kalau kayak dulu gua kenal mama lu loh gitu. Iya. Kenal. Jadi enggak, maksudnya waktu si Monica kecil juga kan kenal sama Carol. Iya betul. Gitu. Udah berinteraksi lah mereka. Iya. Jadi sangat menantikan Miss Marvel, dan katanya bakal ada aktor Korea. Siapa? Jae-choo. Bukan Jae-choo, siapa ya? Yang pokoknya yang main Park Seo siapa? Park Seo-hyun. Park Seo-jung. Ya, pokoknya itu yang main di Sekretari Kim. Bukan, yang paling terkenal bukan Sekretari Kim dia. Habis? Itaewon Class. Iya, dia. Itaewon Class. Nah, dia betul. Jadi siapa? Nah, ditunggu aja. Dan katanya juga katanya lagi. Rumor ya berarti. Rumornya ada Steve Yeun. Steve Yeun di situ ya? Steven Yeun di mana rumornya? Bukannya di seri yang lain. Gue belum baca detail lagi sih. Iya, Steve Yeun ya yang main di The Walking Dead. Yes. Jadi menantikan sih. Mudah-mudahan memuaskan ya The Marvels.
jadi film ketiganya ya tahun ini ya dari MCU ya. Nah, ini kita baca-baca dulu komentar lagi. Yes. Black Adam dong, Black Adam udah nggak mau lagi kayaknya. Si ini sempat konflik ya mereka ya, iya nggak sih? Pasca penghasilan filmnya. Ada siapa nih? Dipantau kita. Wah, ada Intel. waduh. Enggak ya. Ada Muhammad Habibi ya. Ini sohib kita nih. Nah, kita lanjut ke film terakhir yang lu nantikan. Ya, ini tontonan terakhir lah. Tontonan terakhir yang gua nantikan itu Loki 2. Loki season 2, iya. Kenapa tadi saya pilih Across the Spider-Verse dulu? Sudah tahu alasannya ya tadi ya. Kalau Loki itu gua suka sama gimana caranya ini dulunya villain tapi tobat dengan caranya. Tahu nggak gimana caranya? Kenapa? Karena dia populer. Karena dia banyak yang public demand-nya tinggi. Iya betul. Tapi kan mas gue bukan siapa ya, susah gampang ya mendrive seorang villain. Ya kita nggak tahu dia bakal jadi baik, kita nggak tahu dia baiknya sampai mana, tapi dia jadi punya agenda dan momen heroiknya. Kita nggak tahu dia benar-benar jadi pahlawan atau enggak. Tapi dia jadi pelan-pelan dibangun, oh dia punya momen heroiknya nih gitu. Tapi lu sadar gak sih maksudnya dari Infinity Saga pun Loki ini emang biang kerok ya? Iya betul. Maksudnya yang ngajak Thanos pertama kan dia. Yang betul. Membuka pintu untuk Thanos pertama kan dia. Dan di Multiverse Saga lagi-lagi Loki tapi versi lainnya, Sylvie. Iya kan, salah satu biang kerok multiverse gitu. Jadi sumber masalah sih dia. Iya, sumber masalah. Jadi semua Loki sama aja. Semua Loki sama aja. Sumber masalah, tapi ya salah satu alasan gue juga nunggu Loki 2 karena Quantumania sih. Ya, silakan ditonton Quantumania karena masih ada di bioskop ya. Iya, nggak mau spoiler aja. Tapi jadi tahu. Ada kaitannya di after credit kedua lah ya. Kan jadi spoiler loh. Enggak, kan gue nggak kasih tahu adegannya apa. Ya udah. Gitu ya. Jadi mohon maaf. Silakan nonton Quantumania. Iya, benar-benar. Loki 2 bakal. Nggak, kalau kata anak-anak nonton yang agak sombong gitu kan. Soalnya sendiri nontonnya bagus sekali. Iya. Enggak bercanda ya kalau saya yang ngomong. Iya. Loki itu bakal punya peran besar lah di Multiverse Saga ini. Mudah-mudahan ya. Karena terakhir terjebak juga di seriesnya, dia terjebak di timeline mana entah. Iya. Di mana TVA enggak ya. Loki udah tayang dari tahun lalu. Tidak mungkin spoiler. Betul. Ya. Di TVA yang dikuasai sama varian Kang yang entah yang mana. Ya, saking banyaknya ya. Iya. Silakan nonton Quantumania. Saking banyaknya Kang. Betul. Oke, itu Loki 2. Lu selain itu tadi apa lagi alasannya? Itu karena dia dari villain dia anti hero sih, lebih ke anti hero. Gue tuh penasaran apakah varian Loki yang lain yang semenarik di season 1. Sylvie menarik banget, bikin pusing. Yang lain maksudnya, lain kan kayak sempat hadir tapi masih yang presiden itu Loki presiden. Masih terjebak di The Void ya bilangnya. Iya, The Void. Ya kan ada beberapa kayak wah ini dimunculin punya kemenarikannya masing-masing. Apakah muncul lagi di season 2 atau enggak gitu. Atau ketemu varian yang lebih beragam lagi ya. Iya, betul. Iya sih. Dan desas-desus ini ya. Kita mau memperkenalkan konsep baru, Time Loom namanya. Time Loom? Iya, apa tuh? Gak ngerti lagi gue baca-baca kan kayak nanti aja deh ya, baca lebih detailnya. Time Loom, loop sama room digabung lagi kali ya? Gak tahu ya. Time Loom, pokoknya mungkin kita tunggu aja lah ya. Kayak memperkenalkan istilah baru gitu lah. Iya, Loki Juli kok. Loki. Iya. Gak lama lah. Betul. Kalau lama sih. Kalau nggak delay dan lain sebagainya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Yang katanya juga MCU kan mulai berbenah diri ya. Berbenah sejak saga ke yang terbaru ini agak fase 4 kedodoran dinilai kedodoran. Iya. Mulai fase 5 ke atas kayaknya kita perlu konsisten di quality dulu deh. Iya, gitu. Jadi mereka kayak secara tidak langsung ngomong
Kalau kita telat dikit gak apa-apa ya. Ini ada yang nanya nih, Ya. Bang, berapa rating buat The Winter Soldier series? Nggak ada, belum ada seriesnya dong Winter Soldier. Enggak, yang itu Film adanya kan? Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier kali maksudnya. Falcon and the Winter Ya. Soldier. Bagus banget. Prediksi gue bener semua. Bagus. Iya, Itu betul. bagus banget ya sebagai apa ya? Minoritas ya itu ya. Dan ngasih lihat ya gimana apa jalan pikiran orang Amerika tentang film orang kulit hitam jadi Iya. Captain Amerika. Betul. Mereka rasis sekali. Ya, itu ya. Nah, kita masuk ke film terakhir yang bakal kita bahas, Ya. yang paling kita tunggu-tunggu. Kita berdua ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita berdua. Tapi Kaupi yang lebih ngerti nih. Nggak gitu dong. Pressure. The Flash. Yes, tuh. Aduh, trailernya bagus banget. Ya. Sebenarnya gini, gue punya trivia. Ezra Miller di cast sebagai The Flash itu di tahun 2009. Pas. 2014 apa? Itu adalah di mana Batman v Superman ya. sekitar segitu ya. Debut dia di Pokoknya- Batman v Superman. Ini gini. Pokoknya itu di mana series CW The Flash Lagi ongoing. bukan pilot di tahun itu. Oh. Nah, akhirnya Grant Gustin sebagai The Flash Yang punya di film cewek. stand alone-nya. Grant Gustin, Ezra Miller Heeh. sebagai The Flash punya film stand alone-nya di tahun yang sama season terakhir The Flash cewek. Oh, tahun ini. Padahal di cast-nya udah jauh banget. Berapa? 9 season ya? 6 apa 9? 8 9 season kayaknya. 9 ya. 9 season. Jadi 9 season CW itu kayaknya emang harus tamat dulu The Flash CW-nya baru lu boleh punya film. Ada ini apa kayak flash lain baru boleh bersinar kalau Iya. yang ini udah stop gitu. Iya. Gila ya, Pak. Iya, Lama bener banget. Gila lama banget. Itu tuh gonjang-ganjingnya banyak banget. Tuh. Sutradaranya ganti sampai 3 kali. Batman v Superman tuh tahun berapa sih? 2000. 17 apa? Batman v Superman. Kayaknya iya. Pokoknya belasan itu deh. Iya ya. Masa sih? Gak tahu. Gak tahu, kita gak bisa googling. Kita agak ragu-ragu gitu. Iya, Tapi pokoknya debut pertama Ezra Miller The Flash kan di mimpinya Batman kan. Batman vs Superman. Iya. Enggak lah, itu Justice League. Justice League. Batman v Superman dulu dong mimpi baru dia nyari. Enggak, Justice League. Masa sih? Dia aja udah lupa. Lois. Saking udah lamanya ya. Iya. It's Lois. Is the key. Lois is the key itu kan? Iya kan? Too soon. Iya. Itu Batman vs Superman. Iya. Wah anjir iya. Bener lagi. Coba kita tanya di komentar ya. Nih Iya. kalau teman-teman di komentar ada yang bisa membenarkan kita nih karena kita Iya. tidak bisa sampai Google. Karena kan kalian yang bisa googling ya, kita Iya. nggak bisa nih. betul. Tapi intinya lama ya. Lama banget. Oke. Banget. Nah, Lama bertahun-tahun. gonjang-ganjingnya Series- juga panjang, Series The dramanya Flash banyak. mau tamat baru si ini mau masuk. Dramanya banyak, sutradaranya Iya. ganti sampai 4 kali. Ezra Millernya sampai sempat ngajuin diri Stresnya dia ya. sebagai untuk nulis ceritanya bareng Grant Morrison, penulis komik DC juga. Ngajuin ditolak juga pun gitu. Sampai ditolak terus sampai dia sempat stres kasus dan lain-lain. Dramanya panjang banget. Terus akhirnya dapat sutradara siapa namanya? Andy Muschietti. Ya. Salah satu sutradara terkenal film horor ya. It It 1, It chapter 2. It chapter 2. Dan saking banyak dramanya gue sampai lupa kalau The Flash itu disutradarain sama dia. Sampai akhirnya diingetin dengan trailer yang super bagus. Ya. Bagus banget di mana di situ ngehin kalau dia bakal Flashpoint Paradox. Ya. Terus Mungkin teman-teman ada yang bingung kali di pendengar atau di pembaca komentar, bisa dijelasin nggak sih Flashpoint Paradox ini kalau dari komik tuh? wah, kalau apa dari sih premisnya? science tuh asik panjang ya. Enggak, intinya Flash kembali ke masa lalu di mana realita lain ibunya masih hidup, di universe lain di mana ibunya masih hidup, tapi ujung-ujungnya dia bakal ngerusak itu universe karena dia datang gitu. Jadi I see. jadi Itu kalau konsep versi komik Flashpoint Iya. Paradox ya. konsep multiverse juga nggak jauh beda dari MCU sebenarnya. Kayak
semua kemungkinan bisa jadi universe-nya sendiri gitu. Tapi karena dia masuk ke kemungkinan yang dimana ibunya masih hidup dan versi dia lainnya juga ada di situ, akhirnya dia merusak itu. Kalau dari trailer ya, itu bahkan dia menciptakan dunia yang tidak ada metahuman di situ. Metahuman tuh kayak apa ya, mutan lah sebutannya kalau manusia-manusia dengan kekuatan lah. Iya, benar. Kita sempat diskusi, kita bilang ini salah satu trailer film superhero terbaik yang pernah ada. Ya, karena dia sebagai trailer tuh langsung men-set calon penonton deh. Idea atau premis yang bakal diperkenalkan di filmnya itu apa? Coba perhatiin kalimat per kalimat. Ya kan? Benar Makanya kita bilang salah satu trailer terbagus lah. Trailer terbagus, terus ada Ben Affleck sebagai Batman, terus ada Keaton sebagai Batman, balik lagi dengan lainnya I'm Batman. Betul, wow. betul. Terus di mana dia tidak ada metahuman di sana, terus callback ke event di mana Man of Steel terjadi. Tapi di universe lain di mana tidak ada metahuman, tidak ada Superman. Batman-nya sudah pensiun katanya. Ceritanya. Betul. Ya lagi itu callback ke event Man of Steel di mana General Zod ya dari jadi Krypton salah satu menyerang. film utama. Iya, jadi villain utama. Kita bilang salah satu film utama karena kita belum nonton filmnya ya. Jadi dan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi kita kasih tahu ada Dark Flash atau Flash mana gitu kan. Sebenarnya gue agak gemes sama beberapa lini pajangan dan mainan sih. Spoiler ya. Udah mulai coming soon ya pajangan ini gitu. Tapi kayak nggak di blur kah, nggak diapain, dikasih tahu nama-namanya gitu. Kayak kita nggak usah sebut detail lah di sini. Terus Kara Danvers. Wow, cakep banget. Bikin pusing. Pusing banget Kara Danvers. Betul. Itu Kara Danvers adalah Supergirl di film ini ya nanti. Di film ini. Entah ya realitasnya kenapa nggak ada Superman di dunia di multiverse di universe yang ini ya. Jadi ada Kara Danvers ditunjukin dia disekap di kapalnya Zod ya. Dia ditemuin di dalam kapalnya Zod. Itu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi banyak sih ya. Home Age ke Flash punya cincin isinya kostumnya dia juga itu dimasukin ke situ. Kita bagus banget. Gitu. Itu bagus dan gue suka Andy Muschietti temanya tetap dark. Temanya tetap dark. DCU-nya tetap berasa. Tapi berwarna. Ya maksudnya selama ini kita ngeliat DCU tone gambarnya secara dan tone warnanya agak gelap ya. Tapi ini gitu. Terang, seneng gua. Lu bisa tetap gelap tanpa harus ngegelapin gambar. Dan apa ya? Ini salah satu yang menjawab protes sebagian orang gak sih? Kok Flash lightning-nya warnanya biru gitu? Iya. Nih jadi kita balikin kuning lagi gak apa-apa ya gitu. Tapi ada yang birunya juga gitu. Iya, trailernya saking bagusnya ngingetin, oh iya ya ini kan film yang disutradarai Andy Muschietti. Jadi susah move on ya. Entah ya ini katanya bakal ngeriset DCEU yang sudah dibangun sejak Man of Steel, menutup semuanya chapter DCEU ini. Memang harusnya bagus ya penutupannya, biar memorable ya. Tapi dengan bagusnya The Flash, semoga bagus The Flash, makin kelihatan gitu. Sebenarnya DCU potensinya tinggi banget gitu. Entah gue bakal bisa move on atau enggak. Gue jujur udah move on, udah mau move on banget gitu, udah move on lah. Setelah ngeliat trailer The Flash, anjir, potensinya emang sebesar ini, men. Tapi tenang, hold your horses. Masih trailer. Kita masih ini, masih mesti apa namanya? Mesti pantengin filmnya lah. Biar filmnya yang menjawab. Iya. Gitu. Jadi ya ditunggu aja The Flash itu bakal tayang. Kita lihat kenapa nih? Sebentar, kita lihat The Flash Juni juga. Ya, bareng deketan sama Spider-Man ya. Spider-Man Across the Spider-Verse. Dibilang deket banget sih enggak ya? Beda 2 minggu. Iya. Benar. Tadi apa tuh? Oke. Ya udah, berarti cukup ya itu ya. Iya. Nih gue agak tahu sih, gue antara sedih atau gimana ya campur aduk yang The Flash ya. Tapi ya itulah dia pilihan kita berdua untuk masing-masing 3 film superhero yang kita tunggu-tunggu di tahun ini.
Nah, kalau teman-teman sendiri nungguin yang mana nih? Ya. Nah, langsung aja. Nggak tahu ya, nanti di Maxstream ada kolom komen kah? Gitu. Silakan diinin aja, oke? Yes. Betul. Terus, oke, cukup kali ya. Cukup aja ya kali ya. Episode pilot kita, perdana kita kali ini di Senior Habis Nonton Film. Eksklusif di Langit Musik gitu. Yes. Jangan lupa tungguin episode kita dalam bentuk video di Maxstream. Terus episode live stream selanjutnya minggu depan ya. Minggu depannya berarti di hari yang sama, di hari Kamis jam 11. Cuma di aplikasi Langit Musik. Gitu. Oke deh. Sip. Ya. Thank you ya. Sekian dulu dari kita berdua. Ada gua Ray, ada gua Upi. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode atau Habis tayangan nonton film lainnya berikutnya. Ya. Bye bye. Mantap.